Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kamil Susraji dari kelas 11 PS3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perjalanan ekonomi tentang KD 3.5, yang kita akan membahas. Yang pertama ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan moneter, baik pengertiannya. Nah, apa itu kebijakan moneter? Nah, kebijakan moneter ini adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia itu dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Nah, hal ini tuh didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Nah, tujuan utama kebijakan moneter ini adalah untuk menjaga kestabilan ketersediaan uang satu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke materi mengenai instrumen kebijakan dari moneter. Yang pertama itu adalah kebijakan diskonto atau discount rate. Nah, kebijakan diskonto ini merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral, membuat peredaran jumlah uang teratur. Kemudian ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka Bank Indonesia selaku bank sentral menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang harus dikurangi. Yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Nah, ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Saat BI atau Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah yang membeli surat berharga tersebut. Dan yang ketiga ada kebijakan rasio cadangan wajib. Instrumen kebijakan moneter adalah rasio cadangan wajib. Nah, saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara bila cadangan uang kas harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Yang keempat ada penetapan suku bunga acuan. Nah, dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan. Yang terakhir adalah imbauan moral. Nah, apa sih maksudnya imbauan moral ini? Nah, dalam hal ini Bank Indonesia ini selaku bank sentral menghimbau kepada seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan kebijakan moneter yang akan dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama adalah menjamin stabilitas ekonomi. Maksudnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara ini harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Nah, hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Kemudian yang nomor 2 yaitu poin kedua adalah mengendalikan inflasi. Nah, agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Nah, sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia berikutnya yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Nah, dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya,
sehingga hal ini mampu menyiapkan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa yang akan mendatang. Sehingga tingkat daya beli antara periode itu tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang. Kemudian yang poin kelima itu menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, kebijakan moneter ini tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja ternyata, namun juga berpengaruh ekonomi luar negeri. Nah, salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, hal ini tuh dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Nah, oleh sebab itu, tak heran bahwa pemerintah Indonesia ini sering melakukan evaluasi dalam hal ini. Kemudian yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab demi pencapaian tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen. Misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi, dan permintaan barang, dan lain sebagainya. Baik, materi berikutnya yaitu kita membahas mengenai apa itu kebijakan fiskal. Oke. Pertama kita ke pengertiannya. Apa sih pengertian kebijakan fiskal itu? Nah, dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut Otoritas Jasa Keuangan, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan utang piutang, dan belanja pemerintah dan tujuan ekonomi tertentu. Nah, penerapan kebijakan fiskal di Indonesia ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda melalui Indische Comptabiliteitswet tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai proklamasi sampai tahun 1997 sampai tahun 2003. Nah, pasca tahun 2003 hingga saat ini kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama-sama dengan Presiden. Baik, kita yang pertama akan menjelaskan mengenai instrumen kebijakan fiskal. Nah, yang pertama adalah pajak. Nah, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Nah, demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah ini dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Kemudian yang kedua ada pengeluaran belanja. Nah, instrumen selanjutnya yaitu adalah pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya penundaan pembayaran THR bagi para PNS. Kemudian ada obligasi publik. Nah, yang ketiga ini adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan surat utang luar negeri, obligasi publik ini memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Kemudian, yang keempat adalah alokasi anggaran. Nah, apa sih tujuan alokasi anggaran ini adalah agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil. Nah, si pemerintah ini mempunyai wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor yang lainnya. Misalnya, di masa pandemi pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan daripada fasilitas olahraga. Nah, kemudian kita akan menjelaskan mengenai
apa aja sih tujuan dari kebijakan fiskal? Nah, yang pertama itu adalah menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Nah, penerapan kebijakan fiskal ini diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan kebijakan fiskal selanjutnya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Nah, apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga barang. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand, sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia ini adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah mendorong investasi. Nah, tujuan kebijakan fiskal yang terakhir yaitu tadi mendorong investasi. Nah, karena kebijakan fiskal ini menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya itu investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi mengenai KD 3.5 yang membahas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.